Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Nah, bagaimana nih kabarnya teman-teman sore hari ini? Nah, semoga selalu dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudanto sebagai Master of Ceremony pada acara sore hari ini. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum mulai acara, alangkah baiknya kita berdoa dulu nih menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, untuk kegiatan kita pada hari ini yaitu adalah acara nalar ilmiah atau nalari dengan materi statistika parametrik, uji T, uji Z, uji F, dan ANOVA. Nah, kepada peserta nalari, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, diharapkan untuk mengisi link pretest yang telah disediakan di kolom chat Zoom. Bisa di-share link pretestnya. Nah, sembari menunggu ini, izinkan saya sebagai MC untuk membacakan agenda kita pada sore hari ini. Nah, yang pertama yaitu kedua adalah doa, ketiga pembacaan susunan acara, keempat pembacaan CV moderator, kelima moderator mengambil alih, keenam pembacaan CV pembicara, ketujuh pemaparan materi oleh pembicara, kedelapan sesi tanya jawab, kesembilan pemberian sertifikat kepada pemateri, kesepuluh penyerahan acara kepada MC, 11 pemberian sertifikat kepada moderator, 12 dokumentasi, dan terakhir penutup oleh MC. Nah, baiklah, sebelum kita memulai, kita harus tahu dulu nih siapa yang akan menemani kita dalam kegiatan sore hari ini, yaitu ada kakak moderator yang pastinya keren banget. Nah, bisa ditampilkan dulu untuk CV dari moderator kita pada sore hari ini. Nah, ini dia CV dari moderator kita, yaitu Gaitsa Kurta ini. Nah, Gaitsa merupakan seorang mahasiswi di Universitas Negeri Jakarta jurusan Pendidikan Matematika. Nah, Gaitsa ini tertarik dalam bidang penulisan serta angka, memiliki motivasi tinggi untuk mencari pengalaman baru dari berbagai bidang, memiliki kecakapan dalam teamwork, dapat berkomunikasi dengan baik, mampu mengoperasikan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Itu adalah pendidikan dari Gaitsa sendiri yang merupakan lulusan dari MIS Al Hidayah Gorda, SMPN 1 Kota Serang, SMAN 1 Kota Serang, dan saat ini sedang mengambil pendidikan di Universitas Negeri Jakarta jurusan Pendidikan Matematika. Adapun organisasi yang pernah diambil oleh Gaitsa sendiri yaitu adalah Rohis Formusa Kota Serang, Kota Serang yaitu sebagai staf keputrian tahun 2020 hingga 2022, Rohisman 1 Kota Serang sebagai bendahara tahun 2019 hingga 2022. Selanjutnya ada Lembaga Dakwah Ulul Albab Divisi Quran Center pada tahun 2022 hingga saat ini, dan kelompok peneliti muda sebagai staf PSDA tahun 2022 hingga sekarang. Nah, adapun skills yang dimiliki oleh Gaitsa yaitu communication skills, good in teamwork, Microsoft Word, dan Microsoft Excel skill. Nah, yang berikutnya adalah pengalaman yang dimiliki oleh Gaitsa yaitu sebagai KPUP Pendidikan Matematika, yaitu Divisi Administrasi Hukum, Bakti Sosial PKMP, yaitu Divisi Logistik, dan pada LKTI IDIA 6 sebagai Staff Liaison Officer, Ruat KPM UNJ sebagai Divisi Acara.
Nah, keren banget kan CV dari moderator kita pada sore hari ini, yaitu Gaitsa. Pada Gaitsa, boleh nih untuk berkabar dulu. Halo Gaitsa. Halo Yuda, Nah, gimana nih kabarnya hari ini Gaitsa? Alhamdulillah baik. Yuda gimana nih kabarnya? Waduh, alhamdulillah baik juga. Nah, untuk kesibukan akhir-akhir ini Gaitsa lagi sibuk ngapain aja nih? Lagi pekan UAS nih, jadi sibuk UAS sih, belajar UAS aja. Sama kepanitiaan, beberapa kepanitiaan. Masya Allah, lancar ya UASnya dan kegiatan organisasi juga berjalan dengan baik. Nah, untuk selanjutnya acara akan diserahkan kepada moderator kita yaitu Gaitsa Kurta ini. Pada Gaitsa dipersilakan untuk mengambil alih acara. Oke, terima kasih kepada Yuda selaku MC. Izin memperkenalkan diri lagi, saya Giat Sakurota ini selaku moderator yang akan memimpin acara Nalari pada kali ini. Oke, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan untuk membacakan CV dari pembicara kita. Untuk operator bisa di-share CV dari pemateri. Boleh tolong di Zoom ya. Oke, jadi pembicara kita pada kali ini yaitu Katia Wahyuningsi, Pendidikan Matematika Angkatan 2020. Untuk profil dari Katia sendiri, seorang mahasiswa yang lahir di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2002, beragama Islam dan sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, program studi Pendidikan Matematika Angkatan 2020. Boleh dibawahin. Untuk pendidikan sendiri, Katia sekarang sedang menempuh di UNJ, kemudian dari SMA Negeri 45, angkatan 2, dari 2017 hingga 2020, kemudian dari SMP Negeri 252, tahun 2014 hingga 2017. Kemudian untuk keahlian, Katia ini memiliki keahlian Microsoft Office dan juga public speaking. Untuk job sendiri, Katia ini pernah mengajar sebagai tutor privat matematika, pelatih KIR SMA N36, kemudian tutor ASN matematika. Wah, keren banget. Boleh dikeluarin. Untuk pengalaman, Katia ini ada di kelompok peneliti muda, yaitu sebagai Kepala Divisi PSD KPMUNJ 2023, staf pengembangan sumber daya anggota, koordinator acara UAB, staf acara pengabdian masyarakat, staf acara VMD KPMUNJ, staf Dansbor Expo, koordinator Expo, kemudian ada dari Lembaga Dakwahul Albab, yaitu bendahara, staf acara, staf Learning Center, staf acara Siskom, staf acara Multi Akbar, dan lain sebagainya. Boleh dibawahin? Kemudian Katia juga berada di Lembaga Legislatif Mahasiswa sebagai Bendahara BPM FMIPA UNJ 2023, Bendahara LLMP, Kepala Komisi Infokom, Staf Komisi Rohis, Ketua Pelaksana KPUP Pendidikan Matematika. Kemudian untuk capaian dan penghargaannya, yang terbaru ini ada mahasiswa berprestasi utama FMIPA 2023, juara 1 LKTIN Invasi Universitas Udayana 2022, dan masih banyak banget nih penghargaan dari Katia yang bisa teman-teman baca dari CV-nya. Oke, kita udah baca CV dari Katia. Mungkin Katia udah hadir belum di Zoom kali ini? Suaranya kedengeran nggak? Benar, Kak Aman. Oke, Oke, Katia udah hadir nih. Katia, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana teh kabarnya? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih, Kak? Nggak, nggak sibuk apa-apa sih. Cuma tadi habis selesai ujian micro teaching. Alhamdulillah. Hmm. Mungkin sebelumnya diinformasikan dulu kepada teman-teman yang baru hadir di Zoom, yang belum mengisi pretest, diharapkan untuk segera mengisi pretestnya terlebih dahulu pada link yang ada di kolom chat Zoom. Karena presensi pada Nalari kali ini dilaksanakan dengan pretest di awal acara, absensi kehadiran di Zoom, dan juga proses di akhir acara. Nah, nanti selama pemaparan materi dari Katia, mungkin teman-teman yang punya pertanyaan bisa ditanyakan dengan format yaitu nama, underscore nama instansi, dan juga pertanyaannya. Bisa dikirim di room chat Zoom. Oke, gak usah lama-lama kali ya Katia.
langsung aja kita serahin kepada Katia selaku bicara pada acara nalari kali ini. Untuk itu, dipersilakan Katia memaparkan materinya. Oke, terima kasih kepada Gaisa. Oke, aku izin ngambil alih, aku izin share screen. Bentar. Udah kelihatan belum? Belum nih, Kak, masih hitam kalau di aku. Masih hitam ya? Coba aku stop share screen dulu. Di yang lain masih hitam atau enggak? Kalau di aku sih aku coba aku ulang ya. Udah belum? Udah, Kak. Oke. Nah, oke mungkin aku buka dulu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman di sini. Mungkin ada dari KPM ataupun dari UNJ ataupun dari luar gitu ya. Eh, nah, sekarang kan tadi udah dikasih kasih tahu gitu ya. Kita akan membahas statistika parametrik itu. Mungkin di sini kita sama-sama berdiskusi gitu ya. Mungkin kalau misalnya nanti ada kesalahan boleh dikasih tahu. Atau, nah tadi mungkin aku mau minta rules baru gitu ya. Jadi kan karena nanti ada simulasi, jadi mungkin bisa di-compare aja gitu antara sesi pemaparan materi sama sesi tanya jawab. Jadi kalau misalnya nanti di tengah-tengah kalian mau bertanya itu diperbolehkan gitu ya. Nanti bisa raise hand ataupun eh pokoknya raise hand gitu. Oke, lalu udah ke slideshow belum ya? Oke, udah. Nah, kali ini kan kita akan membahas statistika parametrik gitu ya. Nah, di mana mungkin materi sebelumnya itu ada yang masih ingat gitu, statistika kuantitatif gitu. Nah, oke kita next dulu. Nah, ini sini kita akan membahas jenis statistik, terus perbedaan statistika parametrik dan statistika non parametrik. Terus juga karena kita fokus ke statistika parametrik, nah nanti itu statistika parametrik itu ada prasyaratnya terlebih dahulu gitu ya. Ada uji normalitas, terus linearitas, uji T, uji F, uji Z, terus juga cara pengambilan kesimpulan gitu. Nah, mungkin sebelumnya kalian juga udah belajar terkait statistika kuantitatif gitu, di mana statistika kuantitatif itu ada dua gitu ya. Oke, mungkin tadi udah dikenalin juga sama moderator, yaitu ini saya gitu ya, Tia Winsi. Oke, nah sebelum masuk ke variabel gitu ya, eh, ada yang masih ingat gak materi yang sebelumnya itu kuantitatif itu ada apa aja? Kan ada de- statistika deskriptif sama statistika inferensia. Nah, nanti itu terbagi lagi. Statistika deskriptif itu cuma satu, sedangkan statistika inferensia itu ada dua. Nah, itu terbagi dua, itu ada parametrik dan juga non parametrik gitu. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita harus kenal terlebih dahulu sama variabel kita gitu ya. Mungkin teman-teman yang lagi mau ngejar skripsi, terus mau ngejar APMM atau P3KPM juga harus tahu gitu mana variabel eh, X atau variabel independen pada judul penelitian kalian, mana variabel dependen atau variabel Y pada penelitian kalian gitu. Nah, ini sangat dasar gitu. Mungkin udah dipelajari di awal-awal nalari gitu. Kalau misalnya udah salah di sini, nanti perhitungannya atau pengolahan datanya itu bisa jadi salah gitu. Terus juga kalian juga harus tahu apa sih indikator independen sama dependen ini gitu. Dari mana variabel kan segala sesuatu yang memiliki variasi atau berbeda tetapi dapat diukur gitu. Nah, dapat diukurnya itu bisa menggunakan angka ataupun kalimat gitu ya. Nah, makanya ada kuanti dan kuali gitu. Nah, kalau kalian berhubungan dengan angka, kalian tuh masuk ke kuanti.
Kalau kalian berhubungannya dengan kayak deskriptif, wawancara, analisis itu ke kuali gitu. Nah, di sini ada contohnya nih misalnya tinggi badan, berat badan. Terus juga kalau misalnya kalian mau mengukur kemampuan literasi, kemampuan berpikir kritis, nah itu juga bisa gitu ya. Nah, di mana ada dua variabel yang tadi disebutin, ada independen sama dependen. Ini mudahnya independen pokoknya yang mempengaruhi gitu. Sedangkan dependen itu adalah yang dipengaruhi. Misalnya contoh nih, pengaruh video TikTok terhadap motivasi belajar siswa, bla 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 bla. Nah, berarti yang variabel dependennya atau variabel yang dipengaruhinya adalah si motivasi siswanya ini yang dipengaruhi oleh video TikTok. Berarti video TikTok ini adalah yang mempengaruhi gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau memberikan contoh gitu dari penelitiannya gitu, boleh dikirim ke chat Zoom gitu. Nah, nanti kita bahas nih bareng-bareng misalnya pengaruh realistik matematik education terhadap literasi numerasi gitu. Nah, berarti si RME-nya inilah yang mempengaruhi, sedangkan si literasi numerasi ini yang dipengaruhi gitu. Nah, misalnya lagi, kalau misalnya judulnya itu pengaruh video YouTube terhadap pemahaman siswa SD dalam pembelajaran misalnya PLBJ gitu. Nah, itu berarti pemahaman pembelajaran PLBJ-nya itu adalah yang dipengaruhi, sedangkan video YouTube-nya itu yang mempengaruhinya gitu. Oke, mungkin kita lanjut. Kalau ada yang mau dikonsultasikan, judulnya boleh banget ya dikirim di chat Zoom gini. Nah, ini tadi juga udah dibahas gitu ya, di mana statistika itu ada dua, ada deskriptif sama inferensial. Nah, deskriptif itu kayak sebenarnya itu sangat mudah gitu ya. Kayak kalian tahu gak sih pelajaran statistika? Itu kayak mean, median, modus, terus standar deviasinya, terus simpangan baku, simpangan rata-rata. Nah, itu tuh cuma mau mengukur eh, rata-rata apakah rata-rata yang menggunakan media ini sama itu sama atau enggak. Nah, itu biasanya menggunakan statistik deskriptif gitu. Nah, itu mungkin nanti kalian bisa belajar sendiri gitu ya. Nah, sekarang kita fokusnya ke inferensial di mana kita fokusnya ke parametrik gitu ya. Dan parametrik ini mempunyai prasyarat gitu di mana datanya tuh harus normal gitu. Kalau misalnya datanya nggak normal, kalian harus lari ke non parametrik gitu, menggunakan data non parametrik. Nah, ini ada flowchartnya gitu ya, dimana kalau misalnya kita memulai nih, kan ada skala ukurnya ya jenis datanya. Nah, kalau misalnya interval atau rasionya itu berdistribusi normal, itu langsung lanjut gitu. Kalau misalnya enggak, itu masuknya ke statistika non parametrik gitu. Dan sampelnya itu harus lebih besar dari 30. Lebih besar sama dengan 30. Jadi 30, 31, 30 ke atas gitu. Kalau karena di sini ada lebih besar sama dengan berarti 30-nya ngikut gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian memang pengen pakai pengolahan datanya pakai statistika parametrik, usahakan saat mengambil datanya itu lebih dari 30 gitu. Kalau bisa lebih, jangan sampai ngepas. Karena kalau misalnya ngepas, nanti kemungkinan besar kalau data kalian misalnya nggak normal gitu. Nah, itu ada caranya juga, tipsnya juga, gimana mengatasi data yang tidak normal sebentar. Laptopnya kayaknya logo gitu. Distribusi normal dan juga sampelnya di atas sama dengan 30 gitu. Nah, kalau misalnya ke tiga ininya nggak bisa, berarti dia harus pakai statistika non parametrik. Nah, misalnya gimana nih Kak kalau misalnya kita udah ngambil data, udah capek nih ke sekolah, terus udah apa ya, misalnya yang ngambilnya eksperimen kan butuh pretest post-test dan itu nggak cuma 1 minggu gitu ya. Itu gimana ya Kak, kita udah ngambil data, tapi ternyata datanya pas kita olah, datanya nggak normal gitu. Nah, itu ada dua cara gitu. Nah, misalnya ada dua cara, yaitu ada manipulatif sama transformasi gitu ya.
mungkin kalian tahu gitu ya, manipulatif itu makanya tadi aku bilang kalau misalnya kalian ngambil kuanti, kalau bisa respondennya itu lebih dari 30. Jadi ketika kalian nanti menemukan data yang nggak normal, kalian bisa menghapus sebagian datanya tersebut gitu. Jadi misalnya kalian dapat datanya itu 50, terus data tiba-tiba nggak normal, kalian hapus nih, misalnya 10-nya, terus jadi normal. Nah, itu bisa digunakan. Itu menggunakan cara manipulatif. Sedangkan yang cara kedua itu transformasi. Nah, itu biasanya menggunakan kalau di matematika itu chi-square gitu ya. Kalau di matematika, statistika matematika itu di pendidikan matematika itu pakai chi-square. Nah, tapi ada lebih mudah gitu ya buat orang-orang yang mungkin menggunakan penelitian ini buat skripsi, kayak misal pendidikan fisika kan nggak belajar dalam terkait statistika. Nah, ini bisa menggunakan SPSS. Nah, itu nanti kita aku kasih taunya saat apa namanya simulasi gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak atau mau konsul terkait atau terkait judulnya gitu. Nah, kan kalian juga mau ngambil data APMM gitu ya. Nah, itu usahakan banget gitu yang kuanti jangan ngepas 30 gitu. Karena sering banget gitu ya ngepas 30 ternyata tiba-tiba datanya nggak normal. Terus udah ditransformasi ternyata nggak normal juga. Nah, sebenarnya transformasi ini nggak disarankan banget gitu. Karena bisa jadi setelah ditransformasikan datanya tetap nggak normal gitu. Bisa jadi gitu. Jadi yang memang benar ya dimanipulasi gitu. Manipulasi ya dihapus sebagian datanya. Izin bertanya, kalau data ini ada yang bertanya, izin bertanya Kak, kalau ada datanya terbukti autokorelasi dimanipulatif lalu diacak dan hasil nilainya Durbin Watsonnya naik, tapi masalahnya data time series itu sebetulnya boleh nggak sih? Ini datanya diacak gitu ya? Siapa? Eka. Eh, Datanya iya Kak, jadi kan kalau Durbin Watson itu kan yang naik turun gitu nggak sih Kak? Nah karena Mm-mm. Durbin Watsonnya itu kecil, terus nemu di YouTube nih solusinya katanya diacak, tapi misalnya data saya itu time series itu sebetulnya boleh nggak sih Kak? Jadi nggak Eh, berurutan kalau time series, kan harusnya berurutan ya sepengalaman, Kak? oke. Sepengalaman aku gitu, penelitian yang baik itu penelitian yang jujur. Jadi gak bisa diacak kayak gitu. Mau sebenarnya transformasi itu diacak gitu. Kalian tahu kan transformasi gitu ya. Nah, itu transformasi tapi dia pakai menggunakan rumus statistikanya. Nah, kalau yang ini menurut aku kayaknya nggak bisa gitu karena eh, apa ya penelitian yang baik adalah penelitian yang jujur gitu, jujur dalam artian nggak di otak-atik gitu. Itu sih Oh, kalau berarti pakai menurut aku. rumus. Mungkin kamu bisa cari sampelnya lebih dari 30 gitu buat antisipasi gitu. Biarin datanya kalau misalnya nggak normal ya dihapus-hapusin. Nah, hapusnya boleh tuh hapus ngacak. Misalnya respondennya 1 sampai 50. Ternyata yang kamu hapus kira-kira responden yang mana nih gitu. Misalnya responden ini kayaknya kurang bagus jawabannya. Nah, kalian tuh juga harus tahu nih jawaban yang bagus itu yang seperti apa. Biasanya itu kalau menggunakan skala Likert gitu ya, 1 sampai 5. Kan biasanya yang baik itu ya 4 sama 5, tapi ya 4 sama 5. Nah, cari responden yang memang jawabannya nggak benar gitu. Nah, itu baru dihapus aja gitu. Misal jawaban 1, 1 gitu. Nah, itu dihapus. Itu juga ngapusnya itu juga berdasarkan itu ya tadi teori cari yang responden itu yang memang jawabannya nggak sesuai gitu. Makanya kalian ketika cari responden ini juga harus penting gitu ya. Pas cari responden juga harus tahu gitu orang itu bagaimana sesuai kriteria kah gitu. Kan waktu di Nalari juga pernah ya teknik pengambilan dan pengolahan data. Nah itu sih Kak. Terima Oke, kasih Kak pendapatnya. ya. Nah, oke, tadi sampai sini gitu ya. Nah, pokoknya kalau misalnya udah ditransformasi, udah dimanipulatif, ternyata nggak bisa ya kalian pakai statistika non parametrik gitu. Nah, itu nanti pembahasannya lanjut lagi gitu ya di nilai selanjutnya. Oke, kita lanjut. Dan ini mungkin ada meme di mana ini kayak saat teman-teman kalian mengamankan semua datanya berdistribusi normal dan kalian masih mencari transformasi yang sesuai untuk memastikan normalitas data terpenuhi gitu. Jadi ini benar-benar apa ya menjadi kayak syarat untuk statistika parametrik gitu buat data normalnya itu.
teman kalian, misalnya kalian bareng-bareng nih start penelitiannya, tapi data kalian tuh nggak normal-normal atau kalian masih mencoba agar datanya normal gitu. Dan teman kalian udah mau di finish, kalian tuh masih nguji normalitas gitu. Dan ini terus mungkin kalau yang samping ini cinta ditolak, remaja gantung diri. Makanya serius belajar. Nah ini buat itu aja. Terus ini p-value juga dan H0 ditolak. Nah, nanti kita akan bahas gitu ya, H0, H1 gitu ya. Oke, oh ya ngomong-ngomong H0, H1, aku sering banget gitu yang ngelihat penelitian orang itu H0 di, dia kan harusnya H0 itu ditolak. Dia malah nulis H1 diterima. Sebenarnya harusnya kalau di bahasa matematika itu nggak ada H1 diterima. Itu cuma ada H0 diterima sama H0 ditolak. Jadi kalau misalnya nanti kalian pas udah penarikan kesimpulan cuma ada H0 diterima sama H0 ditolak, nggak ada tuh H1 diterima H1 ditolak, jadi cuma ada H0. Jadi kalau misalnya datanya memang ada pengaruh berarti H0-nya ditolak, sedangkan kalau nggak ada pengaruhnya berarti H0-nya diterima. H0 diterima, ini poin penting gitu ya, H0 diterima itu hanya untuk normalitas dan homogenitas, sisanya itu harus H0 ditolak jika penelitian kalian mau ada pengaruhnya. Itu harus dicatat gitu ya. Jangan sampai sering banget gitu yang ngelihat orang-orang H H1 diterima. Ya memang ada pengaruhnya tapi itu salah gitu. Adanya harusnya H0 ditolak. Itu. Jangan sampai ada lagi gitu ya buat kalian. Nah, ini sering banget gitu ya salah hipotesis statistika sama hipotesis penelitian. Hipotesis statistika ini yang tadi nih, hipotesis nihil H0. Hipotesis yang menerangkan tidak adanya hubungan antara variabel independen dan juga variabel dependen. Sedangkan HI atau H1 itu bisa H1 atau HI, hipotesis yang menerangkan adanya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen gitu. Nah, kalau misalnya di statistik ini, biasanya kan kalau H0 diterima, berarti datanya nggak ada hubungannya. Berarti H1-nya ditolak, ya kan? Nah, berarti harus H0-nya ditolak nih buat datanya itu ada hubungan atau ada pengaruh gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak terkait statistik, hipotesis statistika? Nah, mungkin lanjut dulu. Nah, ini hipotesis penelitian. Ini sering banget salah di penelitian orang-orang gitu ya. Hipotesis statistika sama hipotesis penelitian itu sangat berbeda. Hipotesis statistika itu adalah yang menerangkan dia itu kayak misalnya p-value-nya sama p-value-nya sama signifikannya atau menggambarkan H0 sama H1-nya. Bukan yang kayak gini. Biasanya itu kebalik. Nah, terus orang-orang harusnya hipotesis penelitian ini adalah jawaban sementara terhadap sesuatu masalah yang diteliti oleh peneliti. Ini peneliti menyatakan, jadi kalau misalnya nih kan di bab berapa ya hipotesis penelitian itu? Ada yang tahu nggak? Lupa. Kayaknya bab 2 atau bab 3 ya. Bentar. Bab 3. Oke, iya benar bab 3, Cika. Nah, di bab 3 ini kan biasanya ada hipotesis penelitian sama hipotesis statistika gitu ya. Nah, orang-orang misalnya benar nih hipotesis statistikanya H0, H1. Nah, banyak banget orang-orang nulis hipotesis penelitiannya itu kayak misalnya gini, berdasarkan, ini aku ada contoh penelitian yang salah, tapi kalau aku bacain aja deh, jangan di-share. Waktu itu aku tugas medlit itu biasanya tuh gini, di penelitian itu tulisannya gini, terdapat perbedaan yang signifikan dari penerapan model pembelajaran e-learning dengan media pembelajaran PowerPoint interaktif terhadap kemampuan koneksi matematis siswa di SMP, YPI, IPPI yang cakung. Nah, itu salah. Harusnya yang benar adalah peneliti menyatakan bahwa penerapan model, jadi dia tuh langsung menyatakan bahwa bukan berdasarkan lagi, bukan apa ya, bukan kayak, bukan apa ya, kayak asumsi, bukan asumsi, tapi ini benar-benar pernyataan yang emang kita inginkan. Jadi simpelnya itu
hipotesis penelitian itu apa yang kita inginkan gitu. Jadi kalian menginginkan apa di penelitian kalian? Misalnya adanya pengaruh, berarti kalian langsung bilang aja langsung bilang aja bahwa penerapan model A ini berpengaruh terhadap apa gitu. Langsung dikasih tahu gitu, bukan kayak berdasarkan bla 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 bla. Nah, itu salah gitu. Jadi hipotesis penelitian ini adalah jawaban sementara terhadap sesuatu masalah yang diteliti oleh peneliti. Jadi kalian langsung kasih tahu ini maunya kalian tuh ini gitu. Nah, nanti itu dilihatnya tuh di kesimpulan apakah memang terjawab hipotesis penelitiannya ini gitu. Misalnya kan kalian udah membuat jawaban sementara nih, adanya pengaruh terhadap video TikTok terhadap adanya pengaruh dari video TikTok terhadap motivasi belajar siswa. Nah, itu nanti juga muncul tuh di kesimpulannya kayak gitu. Nah, itu penelitian yang baik itu. Yaitu sesuai dengan keinginan si peneliti gitu. Nah, banyak banget itu yang biasanya tuh kayak ngasih tahu berdasarkan bla 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 bla, kayak ngasih tahu ini. Nah, itu salah. Yang benar adalah kita langsung to the point, maunya apa gitu. Apa kayak ini loh yang kalian mau untuk penelitian kalian, itu jawabannya. Nah, itu. Gitu. Nah, mungkin dari kalian ada yang mau bertanya, izin bertanya kalau untuk teknik manipulatif itu lebih baik dalam pengambilan ditanya ke apa pengambilan ditanya dilebihkan idealnya berapa ya Kak? Idealnya sebenarnya nggak ada idealnya ya. Yang penting datanya itu di atas 30 cuma jaga-jaga aja ya, minimal banget tuh biasanya ya orang kalau misalnya itu 50 sampai 60 tuh minimal banget buat itu buat cari datanya. Tapi kalau misalnya kalian dapatnya 30 ataupun 40 dan datanya memang normal, is oke aja gitu pakai data itu karena juga syarat dari statistika parametrik itu kayak gitu. Itu Alif. Oke. Nah, ini kita ke pengambilan kesimpulan. Nah, ini nanti ada uji F gitu, uji T, uji F sama uji Z. Sebenarnya uji Z tuh nggak terlalu dituin. Nah, nanti kita simulasinya itu uji normalitas, uji T, uji F gitu ya sama ANOVA. Gitu. Nah, mungkin kalian sebelumnya udah tahu gitu ya ANOVA. ANOVA itu tabel yang berfungsi untuk menganalisis gitu ya. Nah, itu tuh nanti ada tabelnya gitu. Dan itu ada cara pembacaannya gitu. Nah, ini nanti kita pelajari. Nah, di mana uji T ini, nah yang tadi aku bilang di awal gitu ya, eh, signifikan kalau misalnya kita lagi nyari uji T, uji F, uji Z, terus ya itu regresi gitu ya, itu pasti nilai signifikannya itu harus kurang dari 0,5 agar menghasilkan H0 ditolak gitu. Tapi beda sama uji normalitas. Uji normalitas itu nilai signifikannya harus lebih dari 0,5. Nilai uji normalitas, uji homogenitas. Nah, dua itu yang memang nilai signifikan itu harus lebih dari 0,05 gitu. Agar H0-nya diterima gitu. Karena kan di posisinya kayak uji normalitas itu memang yang diinginkan normal datanya itu normal dan homogenitas datanya itu sama gitu. Gak ada faktor eksternal lainnya. Sampai sini sebelum ke SPSS ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, ini mungkin kita lanjut ke SPSS ya. Nah, mungkin nanti kalian bisa download sendiri gitu ya. Ini udah ada caranya, terus juga ada linknya. Ini mudah banget gitu. Yang penting kalian baca installnya, jangan sampai ada satupun yang terlewat. Soalnya kalau misalnya satu terlewat tuh kalian cuma bisa ngakses SPSS-nya itu cuma 30 hari doang gitu. Jadi kalau memang mau yang panjang, itu harus bener-bener ngikutin ini. Dan kalau misalnya kalian download terus 30 hari doang, itu nanti selesainya itu kalian udah nggak bisa ngakses lagi. Jadi kalau bisa installnya itu yang benar gitu. Ngikutin cara step by step-nya itu. Nah, ini aku ini pakai percobaan aku gitu ya. Ini nyoba-nyoba gitu. Nah, nanti misalnya kalian kalau di sini datanya itu ada 30 gitu. Ini datanya ada 30. Sebelum itu ada yang mau bertanya terlebih dahulu nggak?
Oke, kita lanjut ya. Nah, ini contoh buat uji coba pengaruh gitu ya. Misalnya pengaruh bla bla bla, pengaruh media pembelajaran A terhadap berpikir kritis misalnya gitu. Nah, ini kita pakai responden. Dan ini disclaimer ini cuma buat yang angket gitu ya. Beda lagi kalau misalnya kalian ngambil penelitian dan eksperimen yang pakai pretest sama post test. Bedain ya, penelitian eksperimen sama penelitian angket gitu. Kalau aku buka SPSS dulu. Udah ada yang coba download SPSS-nya atau ada yang kendala gitu? Oke, aku izin off cam dulu ya. Takutnya nih kayaknya. Sebelumnya ada yang udah download SPSS-nya. Aku coba download tapi berkendala gitu, Kak. Kendalanya di mana? Itu Tadi sih lihat nih SPSS-nya belum itu. Mungkin sambil ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Di ya, mana? kan masuk ke OneDrive tuh, terus pas mau buka, pas udah mencet datanya, pas mau download SPSS-nya tuh nggak bisa gitu, nggak kepencet. Terus nyoba buka dari web juga nggak bisa. Tapi nanti dicoba lagi deh. Oh, oke, oke. Kayaknya itu emang OneDrive itu kayak butuh koneksi yang baik. Soalnya kalau misalnya nggak itu kayaknya memang agak susah gitu buat OneDrive sendiri. Aduh, lama banget lagi. Oke, mungkin sambil nunggu SPSS-nya ada yang mau bertanya gak? Di sini ada yang ngambil penelitian pengaruh eksperimen atau angket semua. Eksperimen itu identik dengan pretest sama posttest gitu. Aku P3KPM ada pretest gitu sih, Kak. Itu beda lagi ya, Kak, cara. Sebenarnya nggak beda banget, cuma di apa ya, di bagian ini nih teh, di bagian Excelnya itu, lalu bentar, ini udah muncul. Di bagian kan kalau aku ini cuma gini ya. Nah, kalau misalnya nanti yang eksperimen itu paling cuma bedainnya dinilai sih, dinilai. Nanti itu dinilainya sama di bagian apa ya, dulu uji tites tites gitu. Tites apa ya aku lupa. Beda gitu bentar. Caranya itu sama uji linearitas, normalitas, linearitas, homogenitas. Nah, kalau yang ini tuh pakai uji independent sample t-test sama itu aja sih pakai itu. Sebenarnya sama aja, cuma bedanya itu di datanya aja, diisi datanya. Kan kalau aku cuma skala Richter itu 1 sampai 5. Kalau yang
pretest, post-test kan pakai nilai. Gitu sih. Nah, ini kan ada variabel X sama variabel Y-nya ya di Excel. Nah, nanti datanya itu kita pisahin kalau buat uji normalitas, uji T dan itu kita cuma pakai totalnya aja gitu. Ini bisa di copy gitu. Ini kita uji normalitas dulu. Kayaknya ini datanya nggak normal ya. Emang sengaja nggak dinormalin, biarin buat contoh transformasi. Pokoknya sebenarnya kalau kena aku di pematematika gitu ya, ini sebenarnya udah bisa kelihatan gitu ya datanya itu pasti nggak normal karena di sini tuh banyak banget gitu ya angka satunya. Tapi ada faktor lain juga gitu. Kalau misalnya datanya itu nggak normal. Boleh. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai manipulasi data, ini kan data aku ngepas ya, pastinya jadinya pakainya yang transformasi. Kalau kalian lebih dari 50, kalian buang data yang ini, data yang memang angkanya itu gak bagus gitu. Kayak misalnya yang ini nih, ini tuh udah kelihatan gak bagus gitu, banyak satu gitu. Itu bisa dibuang kalau misalnya mau pakai manipulasi. Ini datanya udah nggak desimal. Sebenarnya ini mudah banget gitu gunain SPSS gitu. Nggak perlu kan kalau biasanya kalau di statistika yang teori gitu harus ada rumusnya dulu kan. Nah ini tinggal klik in analyze terus ke deskriptif statistik terus ke explore. Ini masukin nih tadi ke dependent. Nah, ini standar errornya kan 5. Kita pakai yang 5%. Berarti kalau errornya 5% berarti keabsahannya 95 ya. So, kalian nanti juga perhatiin karena nanti kalau misalnya mau pakai uji T, uji Z, uji F itu nanti dilihat juga gitu standar errornya. Oke. Nah, kita bisa lihatnya di test of normality-nya. Wih, di kalian udah kelihatan atau enggak? Udah, Kak. Kelihatan, Kak. Oke. Kita makanya yang Kolmogorov-Smirnov karena datanya itu lebih dari 30 responden. Nah, kalau misal dari Kolmogorov-Smirnov yang tadi di PPT sebentar. Nggak aku masukin di PPT uji normalitas. Oke, dicatat aja. Mungkin kalau misalnya uji normalitas itu tadi aku juga udah ngomong gitu ya. Nilai signifikannya itu harus lebih dari 0,05. Nilai signifikannya lebih dari 0,05. Sedangkan kalau yang di PPT ini kan
signifikannya kurang dari 0,05. Nah, kalau untuk normalitas itu lebih dari 0,5. Nah, sedangkan si variabel Y-nya ini lebih dari 0,05 dan Y-nya itu kurang dari. Nah, itu gimana, Kak? Pokoknya harus dua-duanya. Kalau misalnya salah satu cuma X-nya doang atau Y-nya doang, bahkan dua-duanya nggak ada yang di atas 0,5 itu berarti datanya nggak normal. Nah, itu sebenarnya bisa diatasin yang tadi tuh pakai transformasi. Nah, ini pakai nilai residual. Kalau di matematika itu pakai chi-square. Tapi mungkin kalau misalnya dikasih rumus chi-square-nya agak pusing. Jadi kita pakai yang ke non parametric test, terus ke legacy, ke one sample KS. Nah, nanti muncul nilai residual. Belum muncul, bentar. Ke analyze, ke regression, ke linear. X-nya itu yang video TikTok berarti yang mempengaruhi, Y-nya ke dependent. Terus, nah ini karena kita transformasi harus ada R square-nya terlebih dahulu. Terus continue. Hmm, 0,05 benar. Nah, oke. Ini kalau misalnya sebenarnya bisa tanpa pakai yang tadi tuh 0, signifikan itu bisa sebenarnya bisa ngelihat dari peak plotnya gitu atau key plotnya. Nah, ini datanya ini sebenarnya emang udah kelihatan nih. Ini udah datanya nggak normal karena dia nggak mengikuti diagonal si garis ini. Kalau misalnya datanya normal, itu si titik-titiknya ini pasti mendekati gitu ya, mendekati si garis ini gitu. Tanpa lihat IUEO angkanya itu bisa kelihatan langsung di keep plotnya gitu. Kalau misalnya kalian belajar statistika gitu ya, ini tuh cuma ngeliat gambar aja udah kelihatan datanya itu emang nggak normal dan ini apalagi jauh banget. Dan ini nih apalagi jadi datanya itu biasanya misalnya ini ada titiknya di sini yang ini. Dan ini bisa di sini. Dia tuh kayak sejajar gitu. Dia mempunyai pasangan di bagian kanan sama kirinya tuh apa ya? Selinier lah, tapi walaupun memang jaraknya nggak sama gitu. Nah, ini yang di sini, yang bawah kayak gini, yang atas kayak gini, itu datanya udah kelihatan nggak normal. Gitu. Terus kita lanjut. Nah, ini udah ketemu nih residualnya. Nah, habis itu kita uji lagi. Kan ini udah ditransformasikan. Nah, kita uji lagi. Hmm, ini terus nah, ini dibalikin lagi nih dua-duanya. Karena kan kita udah transformasi. Jadi kita cuma pakai si residualnya ini aja. Nah, kita okein. Nah, ini. Jadi dia nilai signifikan totalnya itu 0,2 gitu ya. Jadi itu di atas 0,05. Jadi datanya yang tadinya nggak normal nih di atas, yang tadinya memang nggak normal. Jadi
normal setelah ditransformasikan gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau misalnya kalian kejadian kayak gini nih, tadi udah misalnya kayak yang tadi aku awal, datanya cuma 30, terus gak bisa dimanipulatif, berarti kan cuma bisa ditransformasikan. Nah, berarti data yang atas ini nggak usah dipakai sama si keyplot ataupun pplot ini nggak usah dipakai, nggak usah dimasukin di dalam penelitiannya itu. Kalian tinggal masukin yang data yang ini aja, yang akhir gitu. Pakai one sample Kolmogorov Simonon test gitu. Jadi yang lainnya nggak usah dimasukin. Kalau misalnya kalian masukin ini, itu dibilang salah enggak, cuman lebih baik nggak usah dimasukin gitu. Karena ketahuan banget datanya itu nggak normal. Jadi cuma masukin yang ini, berarti datanya eh, tes distribusi normal 0,2. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ini waktunya sampai jam berapa ya? Ini masih banyak lah. Oke, lanjut. Ini kan tadi baru uji normalitasnya gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak, atau yang memang udah ngambil data APMM ataupun data P3 KPM-nya ternyata ada yang salah ataupun datanya nggak normal. Lebih parah lagi, kalian nanti misalnya datanya normal, datanya linear, terus pas lagi uji regresi itu ada uji T, uji F gitu-gitu. Nah ternyata nggak ada pengaruh sama sekali, itu gimana? Nah itu ya mau gimana lagi, itu nggak ada. Paling kalau mau ya kalian ngapus salah satu responden. Makanya itu pentingnya lebihin responden gitu. Oke, mungkin lanjut dulu ya. Aku hapus dulu. Nah, kita ke uji regresi gitu ya. Dimana kalau misalnya uji regresi itu ada regresi, klik regresi, terus iya. Terus masukin nih X sama Y-nya, jangan sampai ketukar gitu ya. Misalnya kalian masukin X-nya itu ya yang independen yang mempengaruhi, dependen yang dipengaruhi gitu. Ini sebenarnya tadi udah ya. Nah, kita tinggal lihat nih uji. Nah, kita ngelihat uji T itu di koefisiennya di sini. Nah, nilai signifikannya kalau misalnya kita lihat dari segi signifikannya, ini berarti adanya pengaruh gitu. Si variabel X ini mempengaruhi variabel Y, ya kan? Tapi kalau misalnya kita lihat dari eh, T hitungnya, nah cara nyari T hitung sama T tabelnya itu gimana? Nah, kalau mau cari T tabel nih, lihatnya di sini nih. Nah, ini bisa annotate gitu. Ini T hitung, ini T hitung. Nah, kalau T tabel nih kita bisa lihat di sini. Kelihatan nggak ini PDF-nya? Kelihatan, Kelihatan. Kak. Oke. Nah, ini buat nyari T tabel gitu. Kalau nyari T tabel itu ada rumusnya sebenarnya. Rumusnya itu si apa? Alfa, alfa dibagi dua koma titik n dikurangin banyaknya variabel. Nah, alfa yang kita pakai tadi berapa? Ada yang masih ingat nggak? 0,05, Kak. Ya, 0,05. Berarti kalau 0,05 dibagi 2, 0,25 ya. 0, iya 25. Ini jelek banget, nggak pakai pentel. Nah, NK-nya itu apa?
NK-nya itu banyak responden dikurangi sama banyaknya variabel Kak gitu. Berarti tadi kan ada 30 ya. 30 dikurangin 2 berarti 28. Uh. Nah, ini 28. Nah, kita cari nih. Tadi 0,25, carinya tuh dari sini. Ini DF, ini DT. Aduh, miring lagi. Ini DT-nya. Berarti kalau 0,25 0,025 berarti di sini nih 28 ke sini berarti 2,048. Berarti ini T hitungnya adalah 2,08. Nah, kita lihat lagi sebentar. Kita lihat lagi di mana di sini. T hitungnya itu yang 5,004. 5,004 lebih besar dari 2,048 itu benar atau salah? Ada yang bisa menarik kesimpulan berdasarkan tabel yang di sini? Berarti uji T-nya gimana? Gimana guys? Berarti uji apa nilai T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel. Benar nggak sih Ya, Kak? bagus Salim. Oke, iya benar. Jadi T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak gitu. Maka data dan dari segi signifikannya pun juga H0 ditolak dan dari si T hitungan atau dan T tabelnya pun H0-nya ditolak gitu ya. Maka kalau diinterpretasikan itu, lalu dihapusnya gimana ya bentar. Terus 10 menit lagi. Kalau misalnya diinterpretasikan itu berdasarkan berdasarkan hasil uji T. Nah, oh ya, ini jangan sampai sebenarnya kayak sepele sih, mungkin orang-orang itu nganggap sepele gitu ya. Uji T-nya itu harus T kecil karena waktu itu kayaknya di OAB itu ada panelis yang kritis banget. eh Memang emang pada dasarnya itu T kecil gitu karena kalau mungkin kalian tahu gitu anak fisika ataupun anak matematika pasti tahu gitu ya biasanya simbol-simbol itu ada perbedaannya gitu ketika T besar sama T kecil. Kayak misalnya kalau di statistika biasa F besar sama F kecil aja tuh beda. F kecil itu kayak frekuensi, sedangkan F besar itu frekuensi kumulatif. Nah, itu sangat itu mungkin sepele tapi itu sangat diperhatikan banget jangan sampai salah gitu itu kalau misalnya nemuin panelis ataupun reviewer yang kritis itu udah salah banget gitu jadi pakainya T kecil menunjukkan menunjukkan dan nilai signifikan kurang dari 0,05 dan pada T T gitu
lebih besar dari T tabel hasil 5004. Dua koma empat delapan ya. Nah, kalau misal angkanya banyak, ini bisa di apa? Digenapin gitu ya, karena 2,0484 gitu bisa 2,049 gitu. 2,049. Nah, gini. Sebenarnya buat kesimpulan itu tergantung sama apa ya, interpretasi kalian aja gitu, berdasarkan hasil uji T menunjukkan nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,5. Sedangkan pada T hitung menunjukkan T hitung lebih besar dari T tabel berdasarkan teori bla 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 bla, maka hasilnya itu H0 ditolak. Artinya adanya pengaruh si variabel X terhadap variabel Y. Itu tinggal diinterpretasikan sama kalian aja. Yang penting tuh tahu teorinya gitu, ketika T hitungnya itu lebih besar dari T tabel gitu. Ini nanti tinggal kalian interpretasikan aja. Oke, waktunya sisa 5 menit. Nah, sebenarnya uji F itu ada di sini, ada di ANOVA. Nah, ANOVA itu buat uji F. Uji F-nya ini F hitungnya itu didapatkan 25,0737. Sedangkan signifikannya itu 0,000 ya kan. Berarti kalau misal dari kita lihat signifikannya aja itu kurang dari 0,05, berarti uji F-nya dia apa? H0-nya di 5. Kalau misalnya dilihat dari 0, dilihat dari nilai signifikannya. Nah, kita coba lihat dari F hitungnya sama F tabel. Nah, kalau mau cari F hitung, itu sebentar, kayaknya F-nya di atas. Kalau misalnya mau cari F hitung, ini Z. Kalau uji Z sebenarnya sama aja. Uji Z tuh, nah, ini F hitung tuh ada yang alfa 0,1. Nah, kita pakai yang 0,05. Nah, nih, 0,05. 0,05. Terus sama, karena kita ada dua variabel, berarti 30 kurangin 2, 28. Terus karena ada dua variabel, jadi pakainya yang ini 3,340. Nah, ini kita dapatkan F tabelnya itu 3,34. Jadi maka dapat disimpulkan adanya pengaruh gitu. Mungkin aku mau contohin terakhir gitu ya, sebentar. Ya, PPM aku. Kayaknya PPM aku juga kayaknya masih ada yang salah, karena juga masih belajar waktu itu. Tapi ada yang salah sebentar.
Nah, berarti tadi dari kesimpulan di uji F, maka nilai signifikannya itu kurang dari 0,5 dan F hitung lebih besar dari F tabel. Makanya adanya pengaruh dari variabel X dan variabel terhadap variabel Y. Waktunya udah habis ya, Sob? Sebentar, sebentar lagi. Nah, ini salah di sini nih. Kan harusnya ini tuh masuknya ke hipotesis statistika. Ini aku malah nulis hipotesis penelitian. Nah, ini sering banget nih. Contohnya apa yang memang aku, karena waktu itu juga masih belajar. Jadi kalian karena udah tahu, jangan diulangin lagi gitu. Karena ini sering banget gitu ngelihat di bab 2 ternyata bab 2 ya, bukan bab 3. Eh, ini sering banget salah. Entah salah dalam kalimat ataupun sering ketukar gitu ya, hipotesis penelitian sama statistikanya itu. Terus, nah, mungkin tadi belum disampaikan gitu ya. Ini satu lagi gitu ya, buat yang ngambil penelitian kuantitatif, jangan lupa uji validitas. Validitasnya itu secara statistika, bukan secara cuma uji validasi dosen aja gitu. Itu sih paling, jangan cuma validasi dosen, tapi juga uji validitas secara statistikanya. Tapi beda lagi sama yang R&D ya. Ini bukan yang R&D kan memang buat uji ahli gitu ya, validasi uji ahli. Nah, buat yang kuanti, terkhususan kuanti itu harus uji validasi. Uji reliabilitas itu cuma buat apakah benar dia itu valid gitu. Nah, ini datanya normal. Nah, aku juga waktu itu karena benar-benar kayak ngepas gitu, jadinya waktu itu pakai transformasi juga. Nah, ini uji linearitas yang pakai uji F. Nah, nanti kalian bisa interpretasikannya sesuai kalimat kalian aja gitu, berdasarkan hasil bla 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 bla. Ternyata signifikannya itu segini, terus DF-nya segini, DF-nya segini, DB-nya segini gitu. Nah, ini bisa kalian interpretasikan sendiri. Nah, ini uji regresi itu yang pakai uji T. Uji T itu regresi, uji F linearitas. Kalau uji koefisien determinasi itu pakai F. Sebenarnya bisa juga yang uji Z itu pakai homogenitas itu. Nah, ini biasanya kalau kalau uji koefisien determinasi itu untuk mengetahui korelasi hubungannya kayak persentase gitu. Kayaknya kalau nggak salah di proses ada gitu ya. Karena waktunya sedikit, jadi aku kasih tahu aja uji koefisien determinasi ini kayak seberapa pengaruhnya gitu video TikTok terhadap si motivasinya ini. Ini didapatkan gitu ya, nilainya itu 4,5%. Sebenarnya ini sangat kecil gitu. Jadi kalau bisa kalian lebih bisa cari, makanya ketika mau cari responden itu harus diperhatikan juga, biarin sesuai dengan kriteria apa yang mau kita inginkan di penelitian kita gitu. Hmm. Di situ terus buat pembahasan juga kalau bisa dijabarin secara rinci. Terus buat kesimpulan, dan ini sebenarnya menurut aku ini salah ya, ini salah kesimpulannya karena di rumusan masalah aku tuh cuma satu, tapi tiba-tiba aku kesimpulannya ada tiga. Kalau bisa, kalau memang rumusan masalahnya cuma satu, kalian cuma buat kesimpulan
satu paragraf, atau kalau memang mau banyak paragraf nggak apa-apa, tapi nggak usah dibuat poin kayak gini. Ini salah gitu. Jadi jangan diulangin lagi. Nah, buat saran, it's okay untuk menurut kalian saran buat penelitian kalian tuh apa gitu. Itu aja mungkin dari aku karena waktunya udah habis. Mungkin dari aku ditutup terlebih dahulu ya. Makasih buat teman-teman yang udah memperhatikan. Semoga nanti kesalahan-kesalahan pada kuantitatif penelitian kalian tuh, terutama di statistika parametrik ini, gak terulang lagi gitu. Karena menurut aku statistika kuantitatif itu sebenarnya nggak terlalu susah gitu, mudah banget ketika kalian udah tahu nih. Pertama, pokoknya yang pertama ya ada judul penelitian bab satu bab 3. Nah, di bab tiganya itu di metode penelitiannya itu harus rinci dari awal sampai akhir gitu, dari pengolahan, pengambilan itu harus tahu pengambilan itu kalian mau gimana, mau pakai yang eksperimen atau yang pengaruh biasa gitu. Jadi itu udah ke arah searah, terus habis itu statistika deskriptif. Nah, itu salah banget gitu. Nah, kalau bisa nanti kalian coba direvisi lagi bab satu bab 2 bab 3-nya, dilihat lagi tuh metode penelitiannya itu gimana. Kalau itu juga udah belajar pengolahan dan pengambilan data. Biarin nanti pas kalian ngambil dan ngujinya itu nggak seribet itu gitu. Itu mungkin dari aku. Aku balikan lagi ke Gaitsa. Terima kasih Kak Tia atas pemaparan materinya yang keren banget ya. Terus juga selain memaparkan materi, ada juga langsung dicontohin di SPSS Statistika. Nah, semoga apa yang Kak Tia sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita, terutama yang pakai penelitian kuantitatif dan harus hitung pakai parametrik statistika. Karena tadi untuk sesi tanya jawab digabung dengan sesi materi, mungkin untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan, yang masih bingung tentang statistik parametrik, bisa kontak Katia secara personal. Gimana Katia? Kalau teman-teman ada yang mau nanya, diperkenankan gak nih? Ya, boleh-boleh. Langsung kontak Katia ya teman-teman. Oke. Kalau gitu, berikutnya, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh Katia hari ini. Materi nalari pada kali ini yaitu statistika parametrik. Yang pertama ada variabel independen, yaitu yang mempengaruhi, dan variabel dependen yang dipengaruhi. Kemudian statistik itu dibagi dua, yaitu deskriptif dan inferensial. Deskriptif itu yang kayak mean, mean, modus, varian. Kemudian yang inferensial itu dibagi menjadi dua, parametrik dan non-parametrik. Untuk yang parametrik itu yang datanya normal, kemudian sampelnya itu harus lebih dari sama dengan 30. Untuk yang non-parametrik ini kalau yang datanya nggak normal. Kemudian ada cara untuk mengatasi data yang tidak normal. Yang pertama ada manipulatif, menghapus bagian data, transformasi menggunakan chi-square, atau yang lebih mudahnya itu kita bisa menggunakan SPSS. Kemudian untuk hipotesis statistika itu H0 atau hipotesis nihil, hipotesis yang menerangkan adanya hubungan antara variabel independen dan dependen. Kemudian H1 hipotesis alternatif yaitu hipotesis yang menerangkan tidak adanya hubungan antara variabel independen dan dependen. Kemudian untuk hipotesis penelitian itu jawaban sementara terhadap suatu masalah yang diteliti. Tadi ada note dari Katia kalau untuk hipotesis statistika itu adanya H0 diterima dan H0 ditolak, bukan H1 diterima atau H1 ditolak. Kemudian untuk pengambilan kesimpulan ada uji T, uji F, uji Z ANOVA, dan uji normalitas. Untuk uji T, uji F, dan uji Z itu nilai signifikannya harus kurang dari 0,0 agar menghasilkan H0 ditolak. Sedangkan uji normalitas dan uji homogenitas itu nilai signifikannya harus lebih dari 0,05. Mungkin kesimpulannya cukup sekian. Selanjutnya ini ada sesi penyerahan sertifikat secara simbolis untuk Katia selaku pembicara nalari pada hari ini. Buat operator minta tolong di share screen sertifikat. Oke, jadi ini sertifikat nasional dengan nomor
068-ser-E-KPM UNJ-6-2023 diberikan kepada Tia Wahyuningsih APMM sebagai pembicara dalam kegiatan Nalar Ilmiah 7 Nasional dengan tema Statistika Parametrik Uji T Uji Z ANOVA yang diselenggarakan oleh Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, Jakarta 9 Juni 2023 ditandatangani oleh Ketua Umum Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta Yusuf Niko Fitrianto APMM dan juga Kepala Divisi PSDA Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta Tia Wahyuningsih APMM. Mohon diterima ya Kak sertifikatnya, semoga bisa bermanfaat. Iya, terima kasih, Teteh. Oke, baik karena acara pemaparan materi oleh pembicara telah selesai. Di sini saya Gaitsa Kurota ini selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC. Baik, terima kasih Gaitsa dan juga Katia yang telah memberikan materi dengan sangat luar biasa. Semoga bermanfaat bagi kita di kedepannya nanti. Nah, untuk sesi berikutnya yaitu akan ada penyerahan sertifikat kepada moderator. Nah, untuk kakak operator bisa nih untuk ditampilkan sertifikat moderator kita. Sertifikat nomor 069 garis miring ser garis miring DKPMUNJ garis miring 6 garis miring 2023 diberikan kepada Gaitsa Kurta ini APMP sebagai moderator dalam kegiatan Nalari atau Nalari Ilmiah 7 Nasional dengan tema Statistika Parametrik Uji T Uji Z ANOVA yang diselenggarakan oleh Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, Jakarta 9 Juni 2023 ditandatangani oleh Ketua Umum KPMUNJ dan Kepala Divisi PSDA KPMUNJ. Untuk Gaitsa, silakan diterima sertifikatnya. Terima kasih teman-teman. Nah, kita bisa melakukan sesi foto dulu nih terkait penyerahan sertifikat dengan Gaitsa. Nah, oke. Seperti yang sudah dilakukan screenshot oleh kakak operator kita. Nah, selanjutnya diingatkan kembali kepada teman-teman untuk mengisi pretest, post-test, dan juga presensi karena itu merupakan 3 syarat agar mendapatkan sertifikat Nalari ini. Nah, bisa di-share kembali ya untuk kakak terkait link-linknya di kolom chat. Oke, teman-teman. Karena kita sudah mulai berada di penghujung kegiatan kita pada hari ini, sebelum kita tutup, kita akan mengadakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Jadi untuk teman-teman yang hadir pada Zoom kali ini, dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya sebelum kita melakukan sesi foto bersama. Baik, yang bisa on cam boleh ditunjuk. Oke, untuk slide pertama 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua 1, 2, 3. Oke, makasih. Saya kembalikan kepada Yuda. Nah, baik, terima kasih Sofi yang telah melakukan dokumentasi pada kegiatan nalar kita pada hari ini. Baiklah, karena hari sudah semakin gelap, maka acara kita pada sore hari ini akan segera ditutup. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah aktif dalam kegiatan nalar ini. Semoga apapun yang disampaikan dalam kegiatan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dalam kehidupan di masa depannya nanti. Nah, oleh karena itu, saya Muhammad Hidato sebagai Master of Ceremony pamit undur diri.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi. Iya, terima kasih Kak. Terima kasih Ya. teman-teman.